Halo semua, perkenalkan nama saya Amelia Putri Tania Haloho dengan NIM 120410033 dari program studi Sains Aktuaria. Saya Gladys Yudika Delinsitio NIM 120410007 dari Prodi Sains Aktuaria. Saya Mutia Azahra dengan NIM 120410006 dari program studi Sains Aktuaria. Nama saya Nova Hikagani dengan NIM 120410085 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama gue Isnali Miftah dengan NIM 120410095 dari Prodi Sains Aktuaria. Pada video ini, kami akan membahas mengenai berinvestasi di masa pandemi. Wabah COVID-19 memberikan dampak di berbagai sektor di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Setiap negara mengeluarkan berbagai kebijakan yang terkait dengan pembatasan mobilisasi manusia dan barang, yang tentunya kebijakan tersebut berdampak pada aktivitas ekonomi. Kebijakan yang dilakukan secara hampir bersamaan di berbagai negara menyebabkan turunnya permintaan secara global dan harga komoditas di pasar internasional bergerak cenderung menurun. Kondisi ini menggambarkan perlambatan ekonomi yang saat ini terjadi dan akan dihadapi pada masa-masa yang akan mendatang. Sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun sebelum COVID-19 ini, perekonomian global diselimuti dengan beberapa ancaman, yaitu ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dipicu oleh kesepakatan Green Deal UE, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta isu Brexit yang belum selesai. Namun, secara keseluruhan, kondisi ekonomi global sebelum pandemi COVID-19 masih baik dan prospektif untuk melakukan investasi. Pengaruh COVID-19 terhadap pergerakan pasar modal. Pergerakan pasar modal apabila ini adalah investasi, maka akan sangat dipengaruhi oleh perusahaan. Ketika PSBB terjadi banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps. Jika kita lihat pada hari ini, perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal yang berperan di bidang pariwisata semuanya negatif. Sehingga kalau kita lihat tidak hanya aspek finansial perusahaan yang terpukul karena pandemi COVID-19 ini, namun juga aspek real dan fundamental juga ikut terkena imbasnya. Sehingga wajar saja harga saham sempat jatuh atau bahkan sekarang harga saham performanya tidak sebaik sebelum terjadinya pandemi. Kondisi pasar modal setelah pandemi. Virus COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan sekitar awal atau pertengahan Maret 2020. Setelah virus ini ditemukan, tren IHSG, indeks harga saham gabungan, menjadi menurun. IHSG mengalami penurunan hingga mencapai level di bawah 4.000. Penurunan ini tentunya tidak lepas dari sentimen investor yang melihat bahwa pemerintah Indonesia pada waktu itu belum serius dalam menangani COVID-19. Sehingga ketika krisis kesehatan terjadi dan sentimen-sentimen itu ada, membuat para investor terlebih memilih untuk menarik dananya dari pasar modal, sehingga hal tersebut tentunya membuat harga saham mengalami penurunan. Perilaku investor dalam berinvestasi pada masa pandemi. Fluktuasi di pasar modal mempengaruhi perilaku investor dalam berinvestasi. Karena kita menganalisis pasar modal tidak hanya sekedar melihat angka saja, tetapi kita juga melihat dari aspek keuangan perilaku atau ekonomi perilaku seorang investor. Apabila investor tersebut kecenderungannya adalah investor yang menghindari risiko atau bahkan moderat, maka barangkali investor tersebut akan memilih untuk menarik dananya dari pasar modal dan kemudian menginvestasikan dananya pada skema atau instrumen-instrumen investasi yang safe haven atau investasi yang memiliki tingkat risiko rendah, misalnya adalah emas. Apabila investor tersebut merupakan investor yang risk taker, mungkin saja dia akan tetap mempertahankan investasinya. Rekomendasi investasi yang cermat saat ini. Tidak ada yang mengetahui investasi apa yang paling tepat selain diri sendiri. Sebaiknya kenali terlebih dahulu profil risiko diri sendiri dalam berinvestasi. Apakah kita cenderung orang yang tergolong risk averse, menghindari risiko,
bahkan moderat atau risk taker, pengambil risiko. Nah, dengan kondisi ketidakpastian yang cenderung tinggi saat ini, seorang risk averse akan memilih instrumen investasi dengan tingkat stabilitas yang baik seperti emas. Berinvestasi emas saat ini sudah dimudahkan karena tidak harus membeli secara langsung, tetapi bisa dilakukan dengan menyicil di bank-bank syariah. Sementara itu, seorang yang tergolong risk taker tentu akan memilih instrumen investasi yang berisiko, namun memberikan return yang tinggi di pasar saham. Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, telekomunikasi, dan food and beverage menjadi primadona saat ini. Dengan menganalisa aspek fundamental berupa laporan keuangan perusahaan, akan tercermin apakah perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak. Salah satu yang menjadi acuan adalah capital expenditure perusahaan. Semakin tinggi nilainya, maka tinggi juga kemungkinan perusahaan untuk terus berkembang dan otomatis menghasilkan return yang besar bagi investornya. Kesimpulannya yaitu, dampak pandemi COVID-19 ini telah banyak mengubah tatanan ekonomi yang sudah ada dan dibentuk selama ini, termasuk investasi secara cukup signifikan. Dengan adanya pandemi ini diharapkan bagi pelaku investasi atau investor untuk tetap menjaga, mengikuti, dan menganalisis perkembangan COVID-19. Karena dengan pengamatan ini dan perhitungan yang tepat, total kerugian dan dampak buruk dapat diminimalisir sekecil mungkin.